Oke, di video kali ini akan lanjutin terkait nge-export file history transaksi dari database menjadi bentuk CSV kalau di sini. Kalau sama di Excel juga bisa. Di sini ada yang belum terhandle, yaitu terkait input start date dan end date yang tipenya adalah string. Sedangkan kita membutuhkannya dalam bentuk datetime. Ini ada beberapa cara. Cara yang paling sederhana adalah kita melakukan parsing di sini. Start date, ini kita langsung parsing aja sih. Datetime dot strf ya, strf. Nah, ini kita stringnya dan formatnya. Formatnya misalkan gini. Ini yang mau kita input misalkan. Cuman ini cara ini akan berhasil. Cuman seandainya nih yang bekerja di repository ini nggak cuma kita, dia bikin endpoint lain, di mana endpoint lain ini dia butuh input tanggal juga. Terus nanti dia bikin kayak gini juga gitu misalkan. Bisa jadi dia bikinnya, oh enggak, gue orang war, gue maunya MMDD YYY, misalkan kayak gitu. Nanti jadi nggak terstandar. Salah satu ide yang gue kepikiran itu adalah karena melihat kita punya model common untuk objek ID ini, gimana kalau misalkan gue bikin tipe data baru yang ngevalidasi input date sih sebenarnya. Jadi formatnya udah gue tentuin nih. Ini kalau misalkan mau input tanggal pakai tipe data ini, pakai model custom ini. Biar semua input tanggal di service VCPI ini tuh semuanya sama, terstandar. My date time. Nah, agak receh dikit. Input date gue. Class method. Nah, yang harus kita ganti adalah di sini. Kita harus ngecek valid atau enggak. Nah, cara ngecek valid atau enggaknya, kita perlu bikin kebalikan dari ini. Kita taruh di util, kita convert berarti string to date. Datetime string, ini inputnya string, kebalikannya adalah datetime. Nah, kita pakainya datetime.strf, dimana ini parameternya dt string. Nah, formatnya ya selayaknya orang Indonesia yang jelas lah ya, kita pakai format normal aja, dmy, dan kita nggak perlu ribet-ribet input waktu. Jadi kalau misalnya kayak gini, hasilnya ntar waktunya 0 semua. Oke. Nah, function ini yang kita pakai untuk ngevalidasi. Jadi kita bisa pakai try convert string date. Nah, kayak gini. Kita pakai v. Terus kalau misalkan apa sih, catch, bukan, accept, try accept. Nah, value error, kita akan ngebalikin value error. Nah, errornya itu pasti gara-gara invalid format date. Maunya itu adalah ddmmy. Nah, biar jelas message-nya nanti kalau misalkan nanti yang mau consume. Ini kita hapus aja. Ini kita return. Oke. Kita udah bikin tipe data baru. Tipe data buat date input. Kita tinggal implement di sini start date sama end date.
quick fix, kita import, kita save. Oke. Sama kita print nih. Print start date sama type-nya. Print end date sama type-nya. End date. Oke. Kita save. Coba kita hit. Kita reload, nggak usah. Kita masukin yang formatnya asal-asalan, format standar 2023 05 25 2023 05 29. Kita execute. Invalid credential. Oh, udah habis, harus login lagi. String authorize. Oke, sangat mengganggu. 2023 05 01 2023 05 10 selang gitu. Kita execute, dapat 42 dan message-nya invalid format date, harusnya DDMMYY. Ya, itu sesuai yang message yang kita taruh di sini. Terus kalau kita masukin yang sesuai, yang ada tuh tanggal 1 Mei 2023 sampai 11/05/2023. Kita execute. Internal server error. strf. Wow. Oh, masih ada yang tadi. Kita hapus dulu. Yang apa? Solusi paling sederhana tadi. Kita hapus. Kita hit lagi. Kita ada error. Dan lihat ini tipenya input date gue. Yang udah masuk ke sini itu udah sesuai. Dan tipenya itu udah date time. Loh, kok bisa tahu dia date time? Karena di tipe ini saat divalidasi gua ngeubah value-nya menjadi date time melalui metode yang udah kita buat tadi di sini. Jadi saat dia udah divalidasi, dia akan langsung diubah jadi date time. Gitu. Nah, terus apakah kita perlu balik ke service menyesuaikan filternya? Enggak, karena filter created time. Untung lihat. Perlu balik ternyata. Karena typo tapi ya. Di created time ini bisa menerima inputnya date time. Untuk membuktikannya, coba kita cobanya langsung. Coba kita bikin transaksi lah ya. 1. Nah, kita execute aja. Tanya kok cepet gitu responnya. Ya, ini MongoDB-nya gue udah pakai yang di lokal. Karena waktu itu nge-record mati lampu, terus repot internet bla bla. Jadi ya di lokal aja MongoDB-nya. Oke, kenapa jadi ngomong gitu? Ya nggak tahu lah, nggak jelas. Oke, sekarang tanggal 18. Berarti kalau misalkan kita filternya sampai tanggal 18, kita execute. No issue, kita download. Apakah ada? Nah, ada semua. Ini yang sisa-sisa bekas-bekas gua coba-coba coret-coretan sama yang tadi, tanggal 18. Terus kalau misalkan kita ubah filternya jadi bulan 4 deh, bulan April, kita execute, kita download, kita buka, loh kok kosong. Nah, itu yang akan kita langsung bahas di video selanjutnya, gimana caranya kita handle case seperti ini.